Akhirnya ya COVID-nya belum sembuh, tekanan darahnya tinggi, jadi riut kena kepala. Ada yang Hai, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di YouTube channel kita, yaitu Vaniska, Faza, Nisa, dan Aiska. Ya, terima kasih kemarin ya kepada semuanya yang telah menonton YouTube kami. Semoga bermanfaat ya mengenai awal mula terpapar COVID-19. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang 2 minggu isolasi mandiri di rumah. ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan ketika Kita isolasi dinyatakan mandiri, positif. dinyatakan positif, kita akhirnya harus isolasi mandiri Iya, di rumah. di rumah. Ya, masih bersyukur sih bisa isolasi mandiri di rumah, tidak perlu dirawat di rumah sakit ya, karena situasinya saat ini memang rumah sakit sedang penuh ya. Hampir semua rumah sakit penuh. Dan oleh oksigen juga habis. oksigen juga habis. Jadi ya alhamdulillah kita bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan tentang isolasi mandiri adalah menjaga pola makanan kita. Pola makanan yang kita makan. Jadi selama kita isolasi mandiri itu kita makan makanan yang benar-benar makanan yang bergizi. Walaupun ya kita sekeluarga nggak bisa beraktivitas di rumah karena keadaan kita juga lagi ngedrop. Alhamdulillahnya dari keluarga banyak yang mendukung gitu, banyak yang ngasih makanan ke kita, makanan-makanan bergizi, mulai dari buah-buahan, dari vitamin, itu banyak banget yang ngasih ke keluarga kita gitu ya. Alhamdulillah gitu, banyak banget. Nah jadi kita berdua nih mau Kupas tuntas. iya kita mau bicara soal apa ya, air kelapa ya. Memang air kelapa ini bagus gitu. Air kelapa ini bagus, tapi kan banyak nih yang nge-share dari semua grup ini tentang air kelapa dicampur apa lagi? Garam, terus madu sama lemon. Katanya itu 3 hari aja bisa jadi negatif. Tapi yang kita rasakan itu, kita coba berbagai macam cara yang ada di grup itu. Kita coba mulai dari air kelapa campur madu, garam, dan lemon lain-lain tuh kita coba. Tapi hasilnya ke kita tuh malah gak ada perubahan ya. Bener-bener kita gak ada perubahan sama sekali. Dan selama 3 hari itu kita tetap positif gitu. Selama 3 hari itu. Dan itu tuh menurut kita berita yang gak ada invalidnya gitu. Jadi beritanya benar-benar kurang bermanfaat ya untuk orang yang sakit gitu. Terus ada lagi tentang kayu putih. Kayak apa, air hangat dicampur sama minyak kayu putih terus diminum. Katanya itu ada manfaatnya. Tapi setelah kita baca-baca dan kita tahu dari para dokter juga, ternyata air kayu putih itu gak bagus untuk kesehatan gitu. Karena saya pernah nyoba sama suami saya. Saya pernah nyoba. Saya juga pernah minum. Jadi air hangat kasih 1 tetes minyak kayu putih, saya minum. Terus saya ngerasain kayak badan saya kayak semakin gak enak gitu. Terus saya juga coba ke suami karena mungkin kurang tetesan minyak kayu putihnya. 3 tetes. Akhirnya saya kasih 3 tetes ke air hangat untuk suami gitu. Ternyata malamnya suami saya jadi meriang, terus menggigil, benar-benar menggigil. Saya panik kan. Kemarin juga saya ngobrol sama temen ya di sekolah, ada yang kena COVID juga. Dia itu punya penyakit tekanan darah tinggi. Dia minum air kelapa sama garam banyak gitu, sehari berapa kali gitu. Akhirnya ya
COVID-nya belum sembuh, tekanan darahnya tinggi, jadi riut kena kepala. Ada yang ibu mertuanya katanya punya mah, minum lemon banyak, akhirnya pedih ini ya lambungnya. Jadi ya sewajarnya aja ketika kita sakit COVID, makan makanan yang bergizi, tapi ya sewajarnya aja. Yang terakhir adalah obat ya. Obat kan yang paling utama lah, insya Allah. Kita obat dari dokter, ada resepnya, kita makan, itu pasti sudah ada penelitiannya, sudah dites oleh para ahli. Jadi ya jangan takut minum obat. Jadi nggak kalau kakak, kan karena kakak saya seorang perawat, jadi yang ngurus kita tuh benar-benar kakak aku gitu. Jadi ditanya dulu ya sebelum minum obat. Apa ini, yang kerasa gitu. Gejalanya apa, kerasanya apa, ini kita sebutin, kita anu nanti dikasih obatnya gitu. Setiap jadi mau makan sesuai dengan kondisi kita. Jadi, terus yang kedua mengenai istirahat yang cukup. Nih, kita bahas tentang istirahat yang cukup. Jadi ketika kita sakit COVID ya kita perlu istirahat gitu. Artinya jangan terlalu seharian tidur juga, jangan terlalu seperti itu tidak baik. Tapi beraktivitas terus gitu juga, itu malah membuat badan kita juga makin ngedrop gitu. Artinya cari aktivitas yang tidak membuat terlalu badan menjadi capek, tapi menjadi bikin tenang gitu. Kayak kayak baca buku ya, nonton ya, selang-seling baca Quran lah ya. Dan yang paling penting itu jangan sampai kita nonton berita-berita yang nggak baik. Contohnya di TV itu banyak tentang berita COVID semakin tinggi, banyak orang yang meninggal, terus gitu banyak lagi yang kena, rumah sakit penuh. Itu kan benar-benar bikin stres ya. Kita benar-benar bikin kepikiran, stres, terus gimana kita nanti ke depannya kalau kita harus ke rumah sakit dan lain-lain. Jangan sampai kepikiran ke sana gitu. Intinya harus saling menyemangati. Ketika istri saya lagi ngetop, saya semangati. Suami saya lagi ngetop, istri saya menyemangati. Pernah waktu itu ya, istri saya lagi ngedrop, sama saya ditekan terus harus makan karena nggak mau makan, akhirnya nangis. Ya udah saya bilang, ya udah nangis aja yang kenceng, akhirnya nangis kenceng-kencengnya. Lagi mual parah terus pusing, badannya obat pusing. Antivirus ya. Karena obat antivirusnya itu kita sekali makan 8 obat antivirus. Kata dokter juga bikin mual. Mual obatnya. Nah terus dia paksa aku makan karena aku benar-benar nggak bisa masuk makanan, terus dia maksa aku makan. Mungkin dia ngerasa kayak khawatir juga ya kalau aku nggak makan gitu, takutnya aku makin ngedrop gitu. Akhirnya dia ayo makan, tapi aku nggak mau gitu. Terus dia kayak gitu, terus mau gimana lagi gitu, mau makan apa gitu, dia bilang gitu. Terus aku bilang kamu teh gak pentingin perasaan aku gimana, keadaan aku teh lagi mual, aku nggak bisa makan, sampai aku nangis di situ jerit-jerit. Dan keadaan jerit-jerit gitu tuh mama datang ke atas dan bilang aku pusing gak kuat, sampai aku mau dibawa ke rumah sakit gara-gara nangis itu. Dan nelpon ambulan. Iya, udah nelpon ambulan. Terus video call ya, video call dengan keluarga, dukungan yang lain. Kalau ada keluarga kalian yang sedang sakit COVID, setiap saat video call, support keluarga itu penting ya, apalagi keluarga dekat gitu. Hanya sekedar menanyakan kabar itu kita udah seneng banget gitu. Ternyata kita dapat perhatian dari banyak orang. Oke, poin nomor 3 yaitu tentang olahraga. Jadi yang keempat itu cek kondisi badan secara berkala. Jadi di rumah itu harus sedia mulai dari termometer, saturasi, tensi, tekanan darah itu. Terus apalagi ya, stetoskop ya kalau di rumah dia. Lalu yang kelima, rumah disemprot dengan disinfektan.
disemprot apa di gimana, yang penting di inilah di iya disemprot di steril disterilkan steril ya. pagi-pagi ya. Kalau saya kan suka itu pagi-pagi setiap sebelum aktivitas semprot dulu, dari mulai gagang pintu, meja-meja, kursi, semprotin gitu ya. Lalu yang keenam, selalu pakai masker walaupun di rumah. Jadi kita selalu pakai masker walaupun di rumah aja, walaupun kita semua satu keluarga itu semuanya terpapar COVID, sama-sama positif, sama-sama positif semua, tapi kita tetap pakai masker tetap karena jaga kita, jarak ya tetap jaga jarak juga, tetap pakai masker, dari aku, suami, terus mama, papa, semuanya pada pakai masker gitu. Dan kita benar-benar nggak lepas masker selama di rumah karena kita takut virusnya tuh semakin banyak gitu. Jadi yang kita hirup tuh malah virusnya doang gitu. Jadi virusnya bukannya malah keluar, malah jadi masuk lagi ke badan kita, kan lebih bahaya lagi. Karena gini ya, pernah kejadian ya, hari pertama saya bergejala, istri saya mulai naik imunnya ya, mulai enak badannya. Terus kita kan saya udah ini positif, anak saya positif, mama positif, ya udah sekamar lagi kan. Nah, istri saya udah mulai sembuh, udah mulai naik imunnya, saya tidur sekamar lagi, besoknya turun lagi, ngedrop lagi kondisi istri saya. Ya itu, jadi walaupun sama-sama positif, tapi kan gejalanya beda-beda nih. Ada yang lagi ngedrop, ada yang lagi naik, mau menjelang sembuh, tapi ya itu harus jaga jarak, harus pakai masker, karena ditakutkannya ketika ada yang mau naik imunnya karena berdekatan tidak pakai masker, akhirnya ngedrop lagi. Nah, karena kita juga nggak sekamar gitu, karena kita beda hari pas sakitnya, akhirnya suami saya beda kamar gitu. Jadi saya tidur sama anak saya, terus suami saya di kamar yang lainnya. Terus yang terakhir, selanjutnya itu mindset dan pola pikir kita. Itu yang paling utama ya, yang paling penting menurutku, karena kalau mindset kita dipasang baik, terus dipasang kita harus benar-benar sembuh, nggak boleh kalah sama penyakit, nggak boleh kalah sama virus, itu benar-benar ngaruh ke badan kita juga gitu. Karena waktu itu saya pernah pas hari pertama tuh karena saya ngerasa COVID sendirian, terus anak saya nangis pengen ke saya juga, terus orang tua saya juga bingung kan, orang tua saya sakit juga. Akhirnya saya ngedrop, kepikiran banget anak saya gimana, karena kita kan kamarnya sebelahan nih. Anak saya nangis terus tiap malam tuh, karena dia biasa tidur sama ibunya gitu. Terus pas hari itu anak saya gak tidur sama saya jadi kepikiran anak saya gimana nih, nangis terus gitu. Terus saya lagi sakit, saya bingung kan, karena di situ juga anak saya langsung tiba-tiba demam ya malam ya. Aiska tuh langsung tiba-tiba demam malamnya. Jadi sebenarnya dari mindset kita juga ngaruh ya ke badan kita. Jadi jangan sampai aku kena COVID nih, gimana dong aku gitu. Atau enggak, udahlah pasrah, aku kena COVID, udah pasrah aja. Akhirnya jadi meninggal gitu kan, nauzubillahi min dzalik gitu. Makanya jadi intinya kita jangan sampai kalah sama penyakit gitu. Karena COVID ini kan ciptaan Allah ya, ciptaan Allah, dan Allah juga yang ngebuat penyakit ini. Dan kita juga harus mempunyai pikiran bahwa kita bisa merubah qadar kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau ikhtiar gitu, mau berusaha. Dan buat kalian yang masih abai mungkin dalam protokol kesehatannya, mohon kerjasamanya ya, biar COVID ini cepat berlalu gitu. Karena kalau nggak dari diri kita masing-masing, siapa lagi gitu ya yang bisa mencegah COVID ini gitu ya. Oke, segitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kiss bye.